Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari menyampaikan salam kepada kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ada apa di Tesalonika sehingga kemudian Paulus menyampaikan surat, lalu pada ayat 3 dan ayat 4 terkesan walaupun suatu kebanggaan namun juga ada nada kekhawatiran di dalamnya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 3, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat, seakan ada sesuatu. Lalu ayat 4, tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ini pasti ada sesuatu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kondisi Tesalonika pada waktu itu adalah kondisi yang persis sama pada surat yang pertama. Baik surat pertama maupun surat kedua Tesalonika, kasusnya tetap sama, situasi dan keadaannya pun tetap sama. Saya punya beberapa catatan tentang kondisi yang sedang dialami pada masa itu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah gnostis, ajaran yang muncul pada zaman gereja-gereja perdana termasuk pada waktu itu, dan mereka bicara tentang parusia, yaitu kedatangan Tuhan kembali. Tidak lagi perlu memikirkan kondisi badani, sudahlah Tuhan akan datang kembali kok. Sehingga enggak perlu lagi memikirkan hal-hal apapun, tubuh kendati pun menderita dan segala sesuatu enggak usahlah diupayakan, kesejahteraan, toh nanti Tuhan akan datang kembali. Waktu parusia akan tiba. Ajaran sesat ini pun ada di zaman Tesalonika, sehingga beberapa mulai digoncangkan. Apakah perlu memelihara persekutuan? Apakah perlu bekerja dan beraktivitas? Apakah perlu Injil terus diberitakan? Toh Tuhan sudah mau datang kembali. Katanya sudah dekat hari Tuhan itu. Jadi kondisi ini dialami oleh Tesalonika, sehingga pada pasal kedua kalau Bapak Ibu baca, Paulus menyampaikan tentang pengajaran sesat itu. Yang kedua, tolong lihat ayat yang keempat, ketabahanmu, penganiayaan dan seterusnya. Tesalonika ditulis di sekitar tahun 48 sampai 52 Masehi, dan di tahun-tahun itu kekristenan sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Hampir setara dengan tahun pemerintahan Kaisar Nero. Nanti silakan Bapak Ibu googling tentang Nero dan tentang bagaimana kekejaman yang dibuat oleh Kaisar Nero. Bahkan dia berhasil membuat obor berjalan ketika mengumpulkan semua orang Kristen dan membakar hidup-hidup sampai Yerusalem terbakar melalui obor berjalan. Kan orang lari kemana-mana, kepalanya penuh api dan terbakar. Penyiksaan demi penyiksaan dan penganiayaan dialami oleh jemaat Kristen perdana, dan dugaan cukup kuat ini juga dialami oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus menyampaikan tentang betapa kalian begitu tabah menghadapi penganiayaan. Dan yang menarik perhatian saya, ayat 4 adalah justru ketabahan itu, kekuatan menghadapi ajaran sesat itu, dan bagaimana mereka bertahan iman di tengah perlakuan tidak adil di zaman itu, menjadikan momen bahan kesaksian Paulus untuk sampaikan di tempat-tempat lain. Ayat 4 itu kira-kira begini pemahamannya. Paulus pergi ke jemaat Roma barangkali, Paulus pergi ke jemaat Efesus barangkali, dan cerita Tesalonika juga alami penderitaan luar biasa. Tapi mereka bertahan loh, mereka terus bertahan, mereka siap menghadapi penderitaan. Itu maksudnya, Paulus bermegah untuk menyampaikan kebenaran melalui kesaksian hidup yang dialami Tesalonika tentang bagaimana mereka sungguh bertahan di tengah penderitaan itu. Ini catatan yang kedua.
Yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir, tolong lihat ayat 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Kalau Paulus sama Timotius Bapak Ibu sudah kenal pasti ya. Tapi kalau Silvanus itu bahasa Latinnya, bahasa Yunaninya itu Silas. Dan kalau bicara soal Silas di kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu akan menemukan pasal 15 ayat 22 sampai 35, dia yang diutus. Dia bagus banget nih. Dia jadi juru bicara, penyampai pesan sidang sinode di Yerusalem tentang kasus Antioquia. Dia pergi ke sana. Jadi 3 orang ini adalah para pelayan Tuhan yang mengirim surat penguatan kepada jemaat Tesalonika. Bapak Ibu baca pasal 2 atau seterusnya, Bapak Ibu menemukan sebenarnya Tesalonika itu ada kekurangan. Bukan cuma soal mereka mampu bertahan. Ternyata beberapa orang sangat mudah untuk disesatkan. Beberapa orang kemudian sangat mudah untuk menerima pengajaran sesat dan mulai meragukan pengajaran yang benar dari Paulus. Lalu yang menarik perhatian saya, justru di pembuka surat itu dia nggak bicara, mengapa kalian mudah tergoda? Bukankah saya sudah kirim surat yang pertama tentang ajaran sesat ini? Kenapa sih goyah iman? Enggak Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca, Paulus, Silvanus kemungkinan yang menulisnya, Paulus yang mengimblahnya, ayat 3, 4, dan 5 itu justru lain. Paulus fokus bicara tentang hal positif di jemaat itu. Kalian luar biasa loh. Sampai aku patut mengucap syukur kepada Allah tentang imanmu yang hebat dan luar biasa. Padahal lemah juga mereka. Tentang bagaimana kalian siap menderita dalam keteguhan di tengah penganiayaan. Wow, saya sungguh bangga. Jadi saya mau katakan begini, Paulus, Silas atau Silvanus maupun Timotius memilih cara yang lain daripada menyebut tentang kekurangan jemaat, kesalahan dan kelemahan mereka. Paulus lebih memilih kata-kata positif untuk membangun dan menguatkan, sehingga di tengah penderitaan mereka, hal pertama yang mereka terima adalah penguatan dan bukan penghakiman. Ini menarik. Paulus berbicara hal yang positif di Tesalonika. Buka pasal 2 dan seterusnya, Bapak Ibu akan menemukan tentang kedurhakaan orang-orang yang kemudian lebih memilih pada kebenaran ajaran-ajaran sesat. Tapi dia enggak singgung di awal, dia mau menguatkan. Yang saya mau bilang begini, Paulus, Silvanus, Timotius adalah pelayan Tuhan yang lebih memilih menguatkan, mengokohkan, menyemangati jemaat ketimbang mencari kelemahan atau kekurangan untuk melakukan justifikasi atau penghakiman, hingga kemudian jemaat bukan bertumbuh, malah hancur. Silas, Timotius, Paulus adalah pelayan Tuhan yang lebih melihat potensi jemaat secara positif untuk dikembangkan ketimbang pokok pembicaraan tentang kejatuhan mereka. Walaupun pasal 2 kan pengajaran yang tentang bagaimana beberapa orang yang jatuh. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Saya kira agak kesulitan untuk merelevansikan tentang berbagai penderitaan kekristenan di zaman sekarang untuk secara gamblang disampaikan di mimbar ini menjadi refleksi, karena kita sedang live di YouTube hingga tidak mungkin menyampaikan berbagai hal yang barangkali juga Bapak Ibu pernah dan sudah tahu tentang bagaimana ketidakadilan yang kita alami dan rasakan di kondisi-kondisi daerah tertentu. Saya hanya bisa sampai situ, karena ini sekarang lagi live toh. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan didengar khalayak ramai di luar. Tapi yang saya mau bilang, kekristenan itu justru makin dibabat, makin merambat. Darah para martir yang ditumpahkan
menjadi sumber bertumbuh dengan pesat gereja Tuhan. Karena gereja yang digembok atau diruntuhkan bukan gereja, itu gedung gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah umat yang percaya, yang tidak goyah iman di kondisi tersulit dan tertekan sekalipun. Saya browsing menemukan sebuah kisah, saya lupa Pak pernah disampaikan di sini atau tidak. Di daerah India konon katanya, suku Garo di Assam, bagian India katanya ini, tentang bagaimana kemudian satu kampung akhirnya menerima Kristus ketika sebelumnya mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewi yang mereka sembah. Penginjilan dilakukan oleh para misionaris, walaupun dilarang, tapi melakukan penginjilan dan masuk di suku Garo di Assam waktu itu, dan berjumpa dengan seorang kepala keluarga namanya Nokseng, namanya di sini Nokseng. Meskipun dilarang, Injil tetap diberitakan dan Nokseng bersama keluarga menerima Tuhan Yesus. Satu-satunya keluarga di kampung itu yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biasa Bapak Ibu, hal-hal yang baru itu, yang beda itu menampilkan ketidaknyamanan. Hingga kemudian kepala kampung mengumpulkan orang dan menyerbu rumah itu, memanggil keluarga itu dan memerintah mereka untuk kemudian meninggalkan Tuhan dan menyangkali iman mereka yang baru. Saya baca di sini mereka akan dihukum mati, lalu diminta menanggalkan iman. Nokseng kemudian mengucapkan kalimat yang menarik, saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya tidak mungkin ingkar. Saya tidak mungkin ingkar. 2 anaknya dipenggal. Oh, itu pukulan yang luar biasa. Sangat terisak, sangat pilu. Istrinya menjerit. Oh, darah ada di sana. Kesempatan kedua diberikan. Kalau kau tidak mau melakukannya, istrimu akan menjadi korban berikutnya. Dan menarik sekali dia menjawab kalimat ini, salib di depan, dunia di belakang, tidak akan ingkar, aku takkan ingkar. Istrinya dipenggal, sampai dia sendiri kemudian pada bagian akhir pun dipenggal. Dan menarik perhatian, setelah beberapa waktu cukup lama, kepala suku tertarik untuk berpikir, siapakah laki-laki 2000 tahun lalu yang diimani Nokseng sampai dia bersedia menyerahkan nyawanya, padahal dia tidak pernah mengenal laki-laki itu yang katanya adalah Tuhan. Dalam penelusuran tentang kebenaran, Roh Kudus menuntun kepala suku itu, dan pada saat yang ditentukan dia mengambil keputusan juga untuk menerima Kristus, mengumpulkan semua umat warganya di tempat Nokseng sekeluarga dipenggal, dan sepakat kemudian membuat deklarasi, seisi kampung menerima Tuhan Yesus. Saudara tahu, kisah itu berlanjut sampai kemudian lahirlah satu lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nokseng menginspirasi banyak orang hingga percaya kalau menjadi seorang Kristen mungkin ketidakadilan akan dapat. Menjadi seorang percaya mungkin fitnah akan diperoleh. Menjadi orang yang kenal Kristus mungkin beban dan persoalan akan ditemui. Tapi apapun yang terjadi, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya mau katakan yang pertama kepada Bapak Ibu Saudara, iman saudara diuji
bukan pada kenyamananmu sebagai seorang Kristen. Justru kekristenan disebut Kristen karena salib. Dan salib bukan simbol kemenangan. Salib adalah simbol penderitaan. Maka siapapun menjadi seorang Kristen, dia harus siap seperti Tesalonika untuk bangkit di tengah gumul dan ketidaknyamanan. Karena saudara dan saya tahu, sekali Yesus takkan kuingkar. Yang kedua, di hadapan kita ada 25 orang. Yang mungkin adalah Paulus, Silvanus, ataupun Timotius. Di depan Bapak Ibu ada 25 orang yang nantinya akan memberi diri dengan target utama, melihat potensi jemaat dan menyampaikan hal-hal yang positif untuk meneguhkan, menguatkan, dan bertumbuh jemaat dalam pelayanan. Namun, kendati pun sebentar mereka bilang ya dengan segenap hati, lalu urapan Tuhan beri. Kalau Tesalonika tidak dengar-dengaran dengan surat-surat yang dikirim pada penginjilan, jemaat pun tidak mungkin bertumbuh. Kalaupun 25 orang ini telah giat dan luar biasa dalam pelayanan, tapi karis tidak menopang kebersamaan itu, sayang sekali 25 orang yang memberi diri ini pun akan kesulitan membangun tubuh Kristus. Maka saya mau katakan, peneguhan hari ini bukan cuma peneguhan diaken dan penatua, tapi merupakan ikrar dan janji GPIB Karis. Sekali Yesus, aku tak akan ingkar. Dunia di belakang, salib di depan, pelayanan akan maju supaya Tuhan ditinggikan di jemaat ini. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat menyiapkan diri saudara-saudara yang akan diteguhkan nanti. Haleluya. Amin.